menyempatkan saya waktu luang untuk mewawancarai Bu Aina. Baik Bu Aina, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Ibu Nidia Fitri, mengajar di SMPN 1 Makmur. Kebetulan saya peserta CGP Angkatan 11. Jadi di modul 3.1 ini kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah terkait mengambil keputusan dengan nilai-nilai kebijakan. Baik. Terima kasih banyak waktunya. Baik Bu Aina, jadi dalam kesempatan ini saya ingin tahu lebih banyak ya bagaimana caranya Ibu Aina mengambil keputusan ketika terjadi persoalan di sekolah. Terutama kan selama ini kita tahu bahwa Khairul Ummah ini terkenal ya, atau viralnya itu menyelesaikan anak-anak yang speed delay, terutama yang speed delay karena terkontaminasi dengan HP. Ini bagaimana ceritanya Bu Aina sehingga memang banyak wali murid yang menggandrungi sekolah Bu Aina untuk menyelesaikan persoalan speed delay ini? Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat menantang ya, karena sebenarnya Khairul Ummah itu sendiri ya belum seperti yang mungkin tidak sehebat yang disampaikan oleh Bu Nidia Fitri tadi, tapi mungkin kami bisa membantu sedikit dengan beberapa pengalaman kami di sekolah selama ini menangani anak speech delay. Walaupun kalau secara output hasil capaiannya itu belum 100%, tapi alhamdulillah selama ini ada perubahan. Dari misalnya mereka yang tidak bisa ngomong sama sekali sampai mungkin udah ada berapa kata yang bisa diucapkan, bahkan sampai sudah bisa instruksi gitu ya, atau merespon pertanyaan-pertanyaan ya. Iya. Luar biasa hasilnya. Bagaimana ini bisa terjadi itu terselesaikan? Bagaimana cara Bu Aina menyelesaikan? Sebenarnya dulu awalnya kita nggak terlalu memahami juga kondisi ini. Ketika ada, kan kalau dulu nggak banyak kasusnya ya, hanya mungkin satu orang setiap 1 tahun itu. Tapi kemudian kok setiap tahun itu hampir bertambah anak yang usia 3 tahun, 2 tahun lah, biasanya 2 tahun itu udah bisa ngomong, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada anak yang usia 4 tahun nggak bisa ngomong. Padahal kan itu udah bukan usia lagi belajar bicara bahasa, tapi itu terjadi. Kemudian karena memang bertambahnya kasus seperti itu, kita coba dalami lagi apa sih kira-kira yang menjadi penyebab. Dan memang dari beberapa literasi dan belajar parenting juga, rata-rata itu selain memang ada faktor bawaan ya sebagian, rata-rata itu anak sekarang jadi speech delay itu gara-gara memang interaksi terlalu dini dengan smartphone. Bahkan ada kasus di sekolah kita itu dia memang sudah terkontaminasi dengan HP itu dari usia 6 bulan. Jadi 6 bulan sampai usia setahun itu memang bersama HP, dan akhirnya dari speech delay. Dari sejak itulah, karena kita ada siswanya dan memang ada siswa yang seperti itu yang kemudian dilihat oleh orang tuanya ada perubahan dari kemampuan bicara bahasanya, akhirnya orang tua ini kan jadi kayak mana ya, publikasi secara tidak langsung mereka mempromosikan ke orang tua yang lain yang punya kendala yang sama, sehingga tertariklah orang tua yang lain juga untuk mengantarkan atau mendaftarkan anaknya di sekolah kami. Mungkin yang kita lakukan selama ini ya, yang pertama kita screening tes anaknya. Kita lihat perkembangannya, sudah terlihat mungkin kayak tadi 3 tahun atau 2 tahun ternyata dia belum bisa bicara, maka sudah pasti itu ada masalah. Dan rata-rata setelah hasil screening itu didapatkan, ketika kita wawancarai lagi orang tuanya, memang ada yang tidak jujur, ada yang memang secara gamblang memang mengatakan sebab-sebabnya, dan rata-rata itu kita menemukan sebabnya itu karena mereka terlalu dini dikasih HP dengan alasan mungkin daripada nangis, daripada saya nggak bisa ngerjain apa-apa, ya udah kasih HP aja, jadi aman, tenang kan, kayak gitu. Itu alasan orang tua rata-rata. Dan kapan mereka jadi waspada? Ketika di usia 2 tahun itu anaknya nggak bisa ngomong, baru mencari sebabnya. Dan rata-rata saya lihat, apalagi orang tua yang mendaftar di sekolah kami itu rata-rata orang tua yang boleh dikatakan masih muda, anaknya masih 1-2. Jadi mereka rata-rata itu nggak paham bahwa sebenarnya HP itu bisa menyebabkan speech delay. Jadi dari hasil
hasil screening, wawancara dengan orang tua, kemudian kan kita langsung bilang belak-belakan sekolah kita mau mendampingi jika orang tua mau bekerja sama, melakukan syarat-syarat yang kita kasih. Salah satu syarat yang kita kasih yaitu memang off sama sekali interaksi dengan HP, karena rata-rata yang mengalami kondisi itu mereka memang sudah candu. Lihat HP guru aja di sekolah kayak pengen ambil, pengen nonton, pengen minta kayak gitu. Memang udah sampai ke tingkat itu. Ada kasus yang pernah sampai kayak gitu. Jadi memang syarat pertamanya itu biasanya begitu, di rumah betul-betul di off kan interaksi dengan HP. Kemudian kita kasih tugas juga orang tua ini untuk terbiasa. Anak kan nggak bisa ngomong tadi, jadi dia memang dilatih. Misalnya dia mau minta susu, dia harus dilatih bilang, nak, abang mau susu. Walaupun anaknya tuh belum bisa ngomong, tapi diarahkan, dilatih terus sama orang tua, dan itu kita arahkan, kita tugasi orang tuanya. Ketika orang tua mau mengerjakan, insya Allah biasanya lebih cepat. Kalau di sekolah sendiri yang kita lakukan hampir sama dengan apa yang dilakukan di rumah, itu adalah stimulasi bicara bahasa. Jadi memang guru-guru kita itu ada tugas mereka setiap hari untuk anak speech delay ini melakukan latihan bicara. Jadi memang ucapan yang diucapkan oleh guru itu harus jelas. Misalnya mau ngomong buku, ayo bang ambil buku, ini buku. Jadi memang kalimat-kalimat yang jelas dan diarahkan anak untuk mengucapkan, dilatih ucapannya. Seperti itu yang selama ini sudah dilakukan, dan alhamdulillah ada perubahan walaupun kita nggak berani ngomong 100% karena belum ada yang sampai 100%. Luar biasa. Berarti tadi pertama screening ya Bu Aina ya. Tes. Setelah screening bekerja sama dengan wali murid. Karena memang luar biasa ya, bekerja sama dengan wali murid menjadi peranan utama. Luar biasa. Kemudian juga di sekolah ya diajar Di sekolah setiap hari guru melakukan stimulasi agar anak berbicara sehingga itu bisa menyelesaikan pendidikannya ya. Dan yang paling penting ada satu lagi, itu adalah komunikasi intens antara guru dengan wali murid, sehingga memang perkembangannya, misalnya ada tadi di sekolah latihan pengucapan ini, di rumah nanti apa yang dilakukan. Jadi itu yang memainkan peran yang sangat besar juga dalam kesuksesan. Masya Allah, berarti ada poin utama tadi ya, yang setelah saya tangkap ada 4 poin utama cara Bu Aina menyelesaikan persoalan speed delay yang ada pada anak ya. Luar biasa Bu Aina, terima kasih banyak waktunya. Saya sudah banyak belajar ya bagaimana tips menyelesaikan anak-anak yang speed delay ya.